Pertamina rugi 11 triliun. Itu jelas, bisa terbuka datanya. Tetapi ketika indeks IHSG dikatakan merugikan negara 297 triliun, dengan sebuah pernyataan tiba-tiba dikatakan negara rugi 297 triliun. Kan kalau negara sudah rugi 300 triliun 297 gitu. Hanya sebentar karena pengumuman itu, padahal karena ini tata kata bukan tata negara. Hampir 300 triliun kira-kira lari gara-gara statement. Kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Bagaimana mau disiplin, wong Car Free Day diadakan pada saat pelonggaran, harusnya kan Car Free Day ditiadakan. Pak Anies bilang Jakarta darurat harus PSBB lagi. Kemarin kemana aja waktu PSBB transisi Pak? Malah ngasih izin demo RUU HIP ribuan orang. Kemarin kemana aja Pak waktu PSBB transisi? Malah kasih izin ratusan orang deklarasi kami di Tugu Proklamasi. Sekarang Bapak bilang Jakarta darurat harus PSBB lagi. Pret apa? Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur Anies Baswedan itu banyak yang tidak masuk akal akhir-akhir ini. Dan beliau itu memakai kata-kata, pintar merangkai kata-kata, membuat kabut. Menurut saya ini bisa jadi suatu pengalian isu. Saya melihat banyak sekali pengingkaran janji oleh Pak Anies Baswedan terhadap janji-janji beliau yang beliau buat sendiri ketika Pilgub DKI. Harusnya kalau saya ketua KPK, ini Anies Baswedan sudah saya tangkap. Nah disitulah saya bilang bahwa Anies sedang mencari-cari sesuatu untuk membenarkan. Jangan dia pikir semua orang Jakarta ini bodoh. Tidak, kita ini orang-orang cerdas. Jakarta ini penduduknya cerdas. Jangan dibodoh-bodohi oleh Anies Baswedan. Ini tidak boleh. Apa yang terakhir dibangun oleh Ahok, itulah Jakarta sampai sekarang. 3 tahun loh, hampir 3 tahun. Ya kemarin kemana bos? Dan sekarang ibarat meludah, dia menelan ludahnya kembali. Itulah seorang Anies. Karena hanya pintar bermain kata-kata. Ingat 15% yang dari Ahok, ini sekarang nggak jelas ini. Ya, Ahok itu jelas semua. Hitam di atas putih. Nah, ini sekarang gimana? Pertama, Gubernur Anies tidaklah jujur. Kedua, Gubernur Anies tidaklah transparan. Ini nggak akuntabel, ini nggak transparan. Ingkar janji itu yang mana? Jadi siapapun yang nanti kita hadapi, apapun, dari manapun, mau teman, mau kawan, mau lawan, mau siapa, mau setan, kita tetap hadapi. Siapapun yang goyang Anies, kita akan goyang. Jadi ingat, apapun alasannya, kita akan tetap setia sampai akhir. Jangan lupa silakan. Ya, ini menjadi PR besar sebenarnya untuk kemudian ke depan untuk tidak menjadikan isu sumber daya alam kemudian juga agama sebagai komoditas politik. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Dan tentu ini sekali lagi membohongi masyarakat di Jakarta tentang janji-janji yang ketika dia mau menjabat sebagai gubernur, ya ini sangat-sangat berbeda dengan apa yang dia janjikan. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir.
Kedua, goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Ya, untuk mengalihkan perhatian kita dari para penista agama. Kamu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Dur itu buta mata, juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya guys, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Pertamina rugi 11 triliun. Itu jelas, bisa terbuka datanya. Tetapi ketika indeks IHSG dikatakan merugikan negara 297 triliun, dengan sebuah pernyataan tiba-tiba dikatakan negara rugi 297 triliun. Kan gak logik. Seolah-olah masyarakat semuanya bodoh hanya untuk mendiskreditkan Anies, maka dibuatlah angka-angka yang sedemikian rupa. Dan itu ngawur. Bagaimana? Perdagangannya 6 atau 7 triliun sehari, tiba-tiba angka kerugiannya katanya 300 triliun. Coba logikakan, bagaimana caranya? Jadi saya kecewa sekali dengan kalimat-kalimat kalangan pengambil kebijakan itu yang seolah kalau ada cara untuk menunggangi, langsung ditunggangi, dan itu tanpa ada penjelasan yang mencerahkan kita gitu loh. Kira-kira gitu. Jadi luar biasa itu persoalan IHSG yang juga sangat luar biasa mirisnya, tingkat kematian kok tidak ada yang komentari. Dari situ kita bisa melihat kemana keberpihakan orang-orang yang kita berikan amanat untuk mengurus hidup kita itu. Tapi ada yang mengatakan bahwa rumah sakit kita tidak terbatas. Ya mungkin tidak terbatas. Kalau rumah sakit Pulau Galang itu mungkin sudah jadi. Saya tidak tahu juga itu rumah sakit Pulau Galang sampai mana sekarang. Kalau di Jakarta sudah pasti terbatas. Kalau di Jakarta. Baik kapasitasnya maupun tenaga medisnya sudah sangat amat terbatas. Terus berani menyatakan bahwa rumah sakit kita tidak terbatas, itu logikanya juga sangat luar biasa ngawur. Kedua, yang ketiga saya ingin bicara hal-hal yang di perbincangan di luar kita aja, di luar sini. Kita tahu kok isi rapatnya. Saya tahu
beberapa teman di lingkaran Anies tahu, tidak ada satupun yang bicara, sok tahu, mengatakan, menulis di Twitter, nggak ada. Kita diam, karena kita semua tahu bahwa kita sedang fokus menyelamatkan nyawa manusia. Tiba-tiba ada orang menulis, dia katakan bahwa Anies kelagapan pada saat ditanyakan tentang PSBB total. Kesannya dia mendapat bocoran rapat dan info valid. Sementara tidak ada satu kata pun dari Anies pada saat konferensi pers menyatakan PSBB total. Kok video rapat itu seperti apa? Biar masyarakat menilai. Kan tapi jadi tidak baik. Tadi Pak Ridwan Kamil menyatakan bahwa jangan melihat dari sisi kacamata politik. Kita tidak mau melihat dari kacamata politik. Kita mau melihat dari kacamata kemanusiaan. Kita diam. Kita tidak mau bicara. Tapi ada orang-orang merasa berada dalam lingkaran kekuasaan, merasa punya info valid, nulis di Twitter yang isinya memojokkan Anies. Yang sangat bisa sekali kita lawan. Kalau begitu terus kapan kita selesainya? Ketika Anies menyatakan tingkat kematian persentasenya turun, tapi jumlah orang meninggal itu meningkat, itu kan persoalan persentase. Ketika 100 orang kena corona, 10 yang mati jadi kan 10%. Ketika 3.000 orang yang meninggalnya 150, itu kan jadi 5%. Tapi kan jumlah kematiannya naik, persentasenya menurun. Kalimat sederhana seperti itu dijadikan bahan bulian, dibuat di Twitter, dimuat di YouTube-nya, dimuat di mana-mana. Kita bicarakan dengan luar biasa, bukan kita ya, di luar sana dengan luar biasa. Yang isinya luar biasa, ya saya nggak mengatakan dungu nggak, saya cuma mengatakan otak dikit. Apa sih yang kalian katakan ketika Anies menyatakan ada corona di Jakarta? Kalian bully habis-habisan. Apa sih yang kalian katakan ketika Anies bilang akan membangun laboratorium? Hari ini ada puluhan laboratorium udah ada. Apa sih yang kalian katakan ketika Anies ingin melaksanakan lockdown atau menjadi PSBB? Kalian bully habis-habisan. Belum melakukan penerapan PSBB di Jakarta itu harus berkoordinasi dulu dengan pemerintah pusat. Karena efek dari PSBB itu tentu saja sangat berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia ya. Karena Jakarta itu adalah pusat perekonomian Indonesia. Ini yang harus dicatat terlebih dahulu. Yang kedua kan ketika ada pelonggaran PSBB, seharusnya Pemprov DKI Jakarta itu tidak melepas begitu saja, tetapi harus benar-benar tetap menjaga masyarakat agar tetap disiplin dalam menerapkan social distancing. Bagaimana mau disiplin? Wong Car Free Day diadakan pada saat pelonggaran, harusnya kan Car Free Day ditiadakan. Ya kan, ini kan menunjukkan bahwasanya pemerintah DKI Jakarta ini sangat reckless terhadap bagaimana menanggulangi COVID-19 ini. Akibat pengumumannya Gubernur Jakarta PSBB, hari ini kan pasar saham rontok. Artinya kan tidak ada koordinasi dengan pemerintah pusat. Padahal menurut PP berapa itu ya, sama Kepres itu kan, bahwa penerapan PSBB itu harus seizin pemerintah pusat untuk mensinkronkan antara kebijakan penanggulangan COVID di pusat dengan di daerah. Ya sampai hari ini aja Kabupaten Lebak contohnya belum berani menerapkan PSBB karena belum ada izin dari pusat. Ya kan, karena apa yang dikatakan Gubernur Jakarta kemarin akan melakukan PSBB kembali, itu dampaknya sangat besar terhadap perekonomian ya. Artinya kita baru saja keluar dari lautan krisis. Nah, ini kita baru mau keluar bernapas, tahu-tahu ada hal-hal pengumuman PSBB yang tidak dikoordinasikan saya rasa dengan Komite Penanggulangan COVID. Ya, yang pasti akan berpengaruh besar ya. Tadi yang saya katakan dari awal, terutama terhadap masalah perekonomian. Ya, itu akan berpengaruh besar sekali terhadap keadaan ekonomi nasional kita yang kemarin sudah pertumbuhan ekonominya minus, yang kuartal 3 ini mungkin akan jauh lebih
minusnya kalau Jakarta dilakukan PSBB total. Ya, yang saya sayangkan adalah ketika ada relaksasi PSBB di Jakarta, tidak ada dari Pemprov DKI itu sense of crisis, menjaga agar jangan sampai penyebaran corona ini bertambah, ya. Artinya selama di Jakarta ini tidak ada tuh misalnya Satpol PP atau polisi atau tentara yang bekerja sama dengan Pemprov mengingatkan warga pendatang ke Jakarta atau warga Jakarta atau orang yang duduk di restoran untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang tadi saya katakan bulan Juni kok ada Car Free Day. Nah itu kan artinya Pemprov DKI sudah menganggap bahwasannya ketika ada PSBB terus jumlah korban terpapar COVID menurun, dilepas begitu saja tanpa kedisiplinan. Inilah yang menyebabkan akhirnya naik kembali jumlah yang terpapar COVID di DKI. Gubernur ini akan berkoordinasi dengan pusat loh. Sebelum berkoordinasi jangan ngumumin dulu, koordinasi dulu dengan pusat. Apakah pusat mengizinkan untuk dilakukan PSBB, baru diumumkan. Ya, dengan diumumkan langsung begini kan masyarakat menjadi panik. Yang saya takutkan dengan adanya pengumuman seperti ini, nantinya ya ada pembelian besar-besaran sembako di Jakarta. Borong total ya kan, karena semua ini kan unpredictable. Kita nggak tahu PSBB-nya sampai kapan. Kita mau PSBB juga kan harus siapkan yang namanya dana. Berapa yang harus kita siapkan Pemprov DKI ini nanti untuk bisa dengan adanya PSBB ini, berapa bansos yang harus disiapkan. Lah ini kan jadinya kerja nggak pakai program ya, yang jelas ya kan, artinya konsultasi dulu dengan pemerintah pusat, baru umumkan. Jangan sekarang sebelum koordinasi dengan departemen-departemen terkait di pemerintah pusat langsung umumkan. Lah masyarakat kan Jakarta jadi lebih panik. Ya kalau sesuatu yang baik menjadi sama kan tidak apa-apa dong Anies Baswedan meniru yang baik. Janganlah gengsi-gengsian Anies Baswedan merasa bahwa dia lebih smart, lebih pintar, terus bahwa program dia lebih unggul, lebih andal dari Ahok segala macam. Tidak, kalau saya udah bilang, Ahok kalau kita lihat berapa tahun si Ahok jadi gubernur, ya kan? Berapa tahun sekarang Anies Baswedan jadi gubernur? Kalau kita mau banding-bandingkan waktunya, ya hampir sama sekarang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ahok? Yang dilakukan Ahok itu jauh lebih besar daripada yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Jakarta di tangan Ahok itu berubah. Kita harus mengakui bahwa pada saat dipimpin oleh Ahok, Jakarta itu banyak berubah. Pasukan-pasukan orange-nya, pasukan hijau, pasukan ini segala macam. Bekerja semua. Jakarta jalanannya bersih. Coba sekarang kembali ke jalanan Jakarta. Kotor di mana-mana, pasukan orange saya sudah jarang lihat. Pasukan hijau jarang saya lihat. Ya kan? Zaman Ahok ini semua kerja. Kenapa mereka disiplin kerja? Karena ada pemimpin yang tegas. Nah kalau sekarang, ya saya tidak tahu. Tinggal diukur saja. Jadi kalau kemudian menjadi sama dengan programnya Ahok, ya Anies Baswedan tidak perlu malu mengakui bahwa ini ya meneruskan menjadi meniru programnya Ahok. Yang penting kan masyarakat kita. Jangan kita bertahan dengan gengsi pribadi, personal kita, ego pribadi kita, kemudian rakyat menjadi korban. Tidak, pemimpin itu menjadi pelayan. Pelayan nggak apa-apa menjadi babu, menjadi budak, yang penting masyarakatnya terlayani dengan baik. Itu harus menjadi pemimpin seperti itu. Saya jadi tertawa ini. Formula E ini harusnya kalau saya ketua KPK, ini Anies Baswedan sudah saya tangkap. Kan ke orang memperkaya pihak orang, pihak lain, pihak ketiga lainnya, tidak menghasilkan output apapun terhadap rakyat Jakarta. Syarat pengeluaran uang kita itu, setiap sennya itu harus berguna untuk rakyat. Nah ini ada uang fee yang sudah dibayarkan 560 miliar. Itu bukan uang kecil. Ternyata tidak menghasilkan apapun untuk Jakarta dan untuk rakyat Jakarta. Artinya apa? Anies Baswedan layak dituduh, layak didakwa, layak dituduhkan dengan pasal memperkaya orang lain, korporasi lain. Karena Formula ini kan perusahaan, swasta, korporasi. Nah, ya kan kita tidak tahu, jangan-jangan ini. Jangan-jangan, bisa saja Anies Baswedan hengki-pengki dengan penyelenggara Formula itu di luar negeri sana, kita tidak tahu. Makanya saya bilang kalau saya ketua KPK, Anies Baswedan itu sudah akan saya panggil untuk mempertanggungjawabkan 560 miliar fee yang telah dia bayarkan ke sana. Kenapa itu tidak bisa diminta kembali? Harusnya kan bisa diminta kembali dong, karena agendanya kan tidak terlaksana. Kecuali agendanya terlaksana, oke lah, ada hiburan yang ditonton masyarakat meskipun itu tidak bermanfaat. Ya kan? Apa manfaatnya itu? Tidak ada sama sekali. Tapi oke lah, ada outputnya. Nah sekarang kan nol. Tidak ada output yang dihasilkan oleh sebuah uang
yang cukup besar 560 miliar. Bisa dituduhkan bahwa dia telah merugikan keuangan negara dan memperkaya korporasi lain, pihak lain. Unsur-unsurnya di Undang-Undang Tipikor itu sudah memenuhi. Nah itu, apalagi kalau masuk lebih dalam lagi, apakah tidak ada unsur kehati-hatian, analisis risiko segala macam, main bayar aja. Nah itu kan tidak boleh. Makanya saya bilang, jadi kalau itu sesuatu yang baru, sesuatu yang baru yang merugikan masyarakat Jakarta ya. Jadi kalau pemimpin sebelumnya memberikan sesuatu yang baru, kemudian bisa dinikmati masyarakat Jakarta seperti Simpang Susun Semanggi. Nah kalau Anies Baswedan ini memberikan sesuatu yang baru, ya hanya ruang perdebatan yang cukup besar ya. Kerugian APBD kita terhadap Formula E itu juga harus dipertanggungjawabkan. Kalau saya pasti akan menuntut Anies Baswedan mempertanggungjawabkan fee Formula 560 miliar yang sudah dibayarkan oleh Anies Baswedan. Apa tanggung jawab, apa hasilnya, apa outputnya. Kalau agenda tidak berjalan kan mestinya itu bisa dikembalikan dananya. Tapi kenapa tidak kembali? Waduh, jangan-jangan jadi tabungan. Kita tidak tahu. Saya berharap si Anies Baswedan ini orang yang bersih, tidak meneko-neko segala macam. Jadi dengan tidak dipaksanya penyelenggara Formula untuk mengembalikan dana 560 miliar itu, saya menjadi ragu terhadap Anies Baswedan ini. Bagaimana dia ini apakah masih orang yang bersih atau tidak. Makanya saya bilang kalau saya jadi ketua KPK, saya akan panggil Anies Baswedan. Janji keseluruhan Anies ya, kita pertama mengevaluasi dulu, hampir 3 tahun sudah Anies ini menjabat sebagai gubernur ya. Dari banyak janji, saya ini kan mantan tim suksesnya Anies Baswedan pada saat pilkada kemarin. Jadi saya tahu persis apa yang menjadi target, apa yang menjadi hasrat, apa yang menjadi janji politik Anies Baswedan pada saat pilkada kemarin. Nah, dari tahun ke tahun saya melihat bahwa memang apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini sejak dulu hanya manis di mulut belaka, ya, manis di mulut belaka, tetapi realitanya tidak ada implementasi yang real di lapangan. Karena kalau kita mau lihat, hampir stagnan dari apa yang disisakan oleh Ahok. Apa yang terakhir dibangun oleh Ahok, itulah Jakarta sampai sekarang. 3 tahun loh, hampir 3 tahun. Anies jangan banyak cerita tentang trotoar segala macam. Itu bukan membangun Jakarta. Membangun Jakarta itu mewujudkan sesuatu Jakarta yang memang sudah kota metropolis, harus semakin maju dan harus semakin ada sesuatu yang baru. Kalau Jakarta ini 3 tahun, nol yang baru, nihil yang baru. Jadi saya terus terang sangat kecewa secara umum terhadap capaian-capaian yang dilakukan oleh Anies Baswedan, karena memang capaiannya kalau kita menggunakan skala persentase mungkin dari capaian ini tidak sampai 20% menurut saya ya. Jadi sangat rendah sekali. Ini penilaian saya secara personal, dan kenapa saya berani menilai karena saya dulu adalah mantan pendukungnya dan tim suksesnya Anies ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kau bicara tentang reklamasi ini kan salah satu jualan kita dulu, jualan Anies Baswedan pada saat pilkada. Dan justru inilah salah satu jualan utama yang kemudian menarik suara masyarakat Jakarta. Kenapa? Karena dulu memang Jakarta, masyarakatnya pada umumnya tidak menginginkan adanya reklamasi, apalagi pada saat itu reklamasi dicitrakan, di-image-kan, diopinikan sebagai sesuatu barang mahal yang akan menjadi tempat konglomerat asing, konglomerat luar. Apalagi dibalur-balur lagi, dibalut-balut lagi dengan segala macam propaganda seolah-olah reklamasi yang dibangun pada masa Ahok ini hanya akan untuk orang asing, khususnya ya mohon maaf saya menyebut, saya bukannya mau rasis, pada saat itu diopinikan bahwa ini akan menjadi tempat orang-orang Cina lah, kira-kira seperti itu. Nah ternyata jualan Anies ini dulu laku dan dibeli oleh masyarakat, sehingga itulah yang membuat Anies kemudian menjadi menang pada pilkada 2017. Nah sekarang kita melihat 2020, 3 tahun Anies memimpin Jakarta, dengan segala macam argumen-argumen yang menurut saya tidak sama sekali ilmiah dan tidak seharusnya disampaikan oleh seorang Anies Baswedan yang berembel-embel PhD, menyampaikan argumen-argumen yang tidak ilmiah untuk mendukung sebuah rencananya, sebuah programnya yang memang
Dulu dia tolak, tapi sekarang dia bikin sendiri. Nah, inilah yang membuat kita aneh, dan menurut saya Anies sedang membohongi dirinya sendiri, itu yang pertama. Sebelum dia membohongi penduduk Jakarta, dia membohongi dirinya sendiri. Dan yang pasti bahwa reklamasi ini menurut saya KPK harus turun tangan. Pertanyaan besarnya adalah kenapa Anies kemudian melaksanakan sendiri reklamasi, yang mana dulu reklamasi ini ditolak oleh dia. Pasti ada sesuatu di baliknya. Anies ini punya target, punya rencana politik yang masih lebih tinggi. Semua tahu bagaimana hingar-bingar politik 2024 menjadi mainan Anies Baswedan sekarang, ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Mengapa? Jangan-jangan ada sesuatu yang dirancang oleh Anies sendiri di balik ini. Kenapa sesuatu yang dulu dia tolak, kemudian sekarang dia lakukan sendiri? Nah, ini kan pertanyaan besar. Kalau kekuasaan, di mana-mana kekuasaan itu pasti akan menuju kepada perilaku koruptif. Kekuasaan itu ada yang mengawasi, ada DPR-nya, ada KPK-nya, ada jaksanya, ada polisinya. Karena memang kekuasaan itu pasti cenderung koruptif. Nah, inilah yang menjadi fokus kita sekarang. Kalau saya secara pribadi melihat bahwa ini ada sesuatu yang tidak beres di dalam pemberian izin ini. Apapun argumen yang dibangun oleh Anies Baswedan untuk membenarkan program dia ini, saya pikir ini adalah argumen-argumen yang hanya membohongi dirinya sendiri sebelum membohongi penduduk Jakarta. Kalau saya menyatakan ini pembohongan, ya, dan ini dia lakukan untuk sesuatu. Nah, sesuatu ini apa? Karena kalau untuk penduduk Jakarta, saya pikir bukan reklamasi yang harus dia lakukan. Nah, sekarang kita lihat dulu masalah penduduk Jakarta ini apa? Apakah memang kekurangan lahan atau apa? Nah, ini kan yang harus dia jawab. Dulu kan dia sudah jelaskan bahwa masalah Jakarta bukan ini. Nah, sekarang kenapa dia membuat ini menjadi solusi dari sebuah masalah Jakarta? Nah, artinya apa? Anies Baswedan sedang membangun retorika, membangun propaganda opini untuk membenarkan apa yang dia lakukan dengan target-target tertentu. Nah, inilah target-target ini apa? Ini yang saya bilang bahwa KPK harus turun untuk menelisik rencana program Anies Baswedan ini. Menurut saya seperti itu. Dia meneruskan, ya, garis bawahi kata meneruskan KJP, itu kan sudah ada sebelumnya. Itu hanya pekerjaan meletakkan anggaran APBD lagi di posnya. Nah, itu. Kemudian yang dia lakukan lagi adalah rumah DP 0%. Saya tidak melihatnya sekarang. Ya kan, tidak ada. Yang lain-lain lagi segala macam, tidak ada. Lapangan kerja 200.000, mana? Ini sekarang malah COVID yang menyerang dunia, malah kehilangan lapangan pekerjaan. Itu gagal semua. Jadi yang dia lakukan, makanya tadi saya bilang hanya 20%-an itu, yaitu cuma menutup Alexis dan kemudian meneruskan KJP. Di luar itu tidak ada yang dia lakukan. Kalau kita mau kembali ke janji rumah DP 0%, harusnya kan memang ini adalah sebuah program yang sangat bagus. Yang sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta, paling tidak karyawan-karyawan atau keluarga muda yang masih karyawan mungkin gajinya 4 juta, 5 juta, kira-kira seperti itu. Tapi ternyata kan program ini kalau kita lihat apa yang diresmikan. Rumah susun yang dibangun itu bahkan petakannya waktu itu kan hanya kecil sekali. Kamarnya pun sangat sempit dan tidak layak. Nah, kalau waktu mendaftar itu memang sangat membludak, masyarakat ini kan tidak tahu seperti apa nanti yang akan dibangun, ya kan? Ya tentu mendaftar, orang semua juga pengen, saya juga pengen. Masyarakat tentu ingin mendapatkan hunian yang layak, ya. Dan ini harus dilihat itu, hunian yang layak. Nah, ternyata apa yang dibangun oleh Pemda DKI Jakarta itu tidak layak disebut hunian, karena kamarnya aja sempit begitu. Rumah tinggalnya tidak ada, tempat tinggalnya segala macam. Jadi masyarakat kita akhirnya kemudian kecewa, yang tadinya mendaftar membludak itu, kemudian kan tidak meneruskan keinginannya untuk mendapatkan hunian DP 0% ini. Nah, sekarang kalau kita lihat sekarang berapa unit sekarang yang terhuni, sangat sedikit. Kalau kita melihat itu sepi, tidak ada. Mungkin sebentar lagi juga yang tinggal di situ mungkin akan pergi meninggalkan itu, atau bahkan Pemda DKI Jakarta nanti akan bahkan menjadikan itu menjadi rumah sewa, menjadi rumah susun sewa. Bisa jadi. Karena memang tidak ada yang membeli. Karena apa? Dibeli pun tanggung untuk menjadi hunian yang layak, karena penghasilannya justru akan dipotong. Nah, kalau kita masuk ke, itu kita belum masuk ke segmen golongan gaji yang
yang layak ya, yang bisa mencicil hunian ini. Kalau kita melihat di situ penghasilan masyarakat yang bisa memilikinya kan harus di atas 5 juta rata-rata, ya kan? Dan ini memberatkan. Siapa yang layak untuk ini? Sementara programnya adalah hunian 0% untuk masyarakat kalangan bawah. Harapan kita tadinya ini program ini ada orang-orang yang mungkin seperti ya, mohon maaf ya, saya bukannya mau mengecilkan profesi kawan-kawan seperti yang memang pekerja non formal yang serabutan, yang mungkin kerja hari ini di sana, kerja hari ini di situ, dapat upah harian di sini, dapat upah harian di sana. Mungkin sebulan pendapatannya cuma 2 juta, 3 juta. Nah inilah sebetulnya target-target awalnya untuk bisa mendapat hunian. Supaya mereka ini menjadi masyarakat Jakarta yang layak. Yang tinggal di tempat hunian yang layak. Ternyata dari semua aspeknya tidak layak. Bahkan tempat yang dibangun pun tidak layak huni menurut saya. Itu tidak layak. Orang kamarnya hanya sempit sekali begitu. Tidak ada tempat untuk berinteraksi segala macam. Jadi menurut saya kalau hunian DP 0% itu Anies Baswedan ya sudah gagal, bahkan tidak sesuai dengan ekspektasi publik. Faktanya bahwa masyarakat yang tadinya berbondong-bondong mendaftar ingin mendapatkan hunian ini, setelah hunian jadi kan kita bisa lihat Anies Baswedan bisa tahu sendiri berapa unit sekarang yang terisi dan ditempati oleh masyarakat. Nah itu dia ukur sendiri saja dirinya, apakah dia berhasil atau dia gagal. Saya pikir bahwa kalau dia merasa dirinya berhasil, ya sangat memalukan menurut saya, karena gagalan yang bahkan buang-buang uang Pemda menurut saya. Membangun itu kan habis juga puluhan miliar Pemda, tetapi faktanya kemudian masyarakat tidak bisa menggunakannya secara layak dan secara benar. Rutinnya akan dikeluarkan oleh Pemda, makanya bahwa kemungkinan besar Pemda ya harus menjadikan itu jadi rumah susun sewa supaya ada operasional untuk merawat bangunan itu. Karena kalau tidak, dari mana uang akan merawat gedung itu? Kalau hanya contohnya dari ratusan unit yang dibangun di situ, yang terhuni hanya puluhan, kan tidak akan bisa memenuhi kebutuhan perawatan maintenance gedung tersebut. Hanya ya kita sarankan ya Pemda menjadikannya rumah susun sewa saja supaya ada yang menempati dan ada untuk biaya maintenance-nya, daripada APBD lagi yang harus habis ke sana untuk merawat itu kan buang-buang anggaran. Sementara Jakarta ini butuh anggaran yang banyak dan ditempatkan di pos-pos yang memang tepat untuk sumber daya manusia kita. Saya menyarankan itu dari hunian DP rumah 0% itu rubah menjadi rumah sewa kepada masyarakat. Bikin aja sewanya berapa sebulan, 200.000, 300.000 atau berapa. Yang penting masyarakat kita bisa menempatinya dan ada biaya untuk maintenance gedung itu. Sebab kalau tidak, itu akan menjadi pengeluaran rutin yang akan merugikan keuangan Pemda DKI Jakarta. Kalau saya melihat progres di lapangan sekarang dengan kecepatan pekerjaan, apalagi ada pandemi seperti sekarang ini ya, tetapi pandemi ini sebetulnya bukan alasan utama. Saya meyakini bahwa Stadion Persija ini tidak akan selesai sampai Anies selesai jadi gubernur. Ya, karena apa? Ini terlalu lambat progresnya. Anies ini terlalu banyak berencana, tetapi mengeksekusinya lambat. Inilah kelemahan dari Anies. Dia kalau soal berpikir, menganalisis, merencanakan, segala macam, Anies itu bagus. Tetapi kelemahan Anies ini pada saat akan mengeksekusi, disitulah dia lemah. Kenapa? Karena memang dia bukan tipikal pemimpin yang berani keras, yang berani tegas, yang tahu gitu loh bahwa apa yang dia lakukan itu sudah benar dan dia siap bertarung untuk mempertahankan apa yang diyakini. Saya tidak melihat itu di Anies. Maka dari semua kebijakan Anies, bukan hanya Stadion Persija, bahkan yang lain-lain, semuanya seperti itu. Ya kan? Termasuk dulu bagaimana riuhnya hanya masalah soal atap JPO saja. Jakarta ini harus riuh dengan perbedaan pendapat dan argumen segala macam. Kenapa? Karena pemimpinnya yang memang tidak mampu memberikan argumen kepada publik, kepada masyarakat. Saya putuskan bahwa ini akan begini. Zaman Ahok kita tidak melihat itu. Kenapa? Karena Ahok berani bicara. Dia berani keras, berani tegas karena dia meyakini, mengetahui apa yang dia lakukan itu sudah benar dan dia berani fight untuk itu. Nah kalau sekarang, coba bayangkan sekarang riuhnya minta ampun soal pembukaan atap JPO di Sudirman aja riuh. Ya, tidak seharusnya Jakarta riuh dengan isu seperti itu, tetapi hanya untuk atap JPO saja riuh. Kenapa? Ya itu tadi, karena pemimpinnya tidak tegas, tidak berani menjelaskan kepada publik, ini begini loh, saya putuskan begini.
Nah, itu yang tidak dilakukan oleh Anies Baswedan dan kita tidak menemukan itu pada dirinya. Akhirnya ya Jakarta sampai sekarang hanya ramai oleh isu, tetapi kalau kita lihat realisasi implementasi program di lapangan, saya melihat Jakarta ini mundur malah merosot. Ini kan pemerintahan ini kan sudah berjalan sebuah sistem. Ada SKPD, ada dinas di provinsi, ada wali kota, ada lagi suku dinas di tingkat wali kota. Jadi kalaupun gubernur itu sendirian memimpin Jakarta ini, harusnya tidak kewalahan. Kenapa? Karena ada program dari bawah ke atas. Ini adalah soal manajemen. Bagaimana seorang pemimpin di atas ini bisa merangkum usulan dari bawah, masukan dari bawah, karena yang menangkap masukan dari masyarakat kan adalah SKPD di bawah ini melalui ada lurahnya, ada camatnya, kemudian naik ke suku dinas, naik ke wali kota, kemudian naik ke dinas di provinsi. Nah ini kan soal manajemen seorang pemimpin. Nah kalau pemimpinnya tidak mampu memanage ini menjadi sebuah sistem yang bekerja, merumuskan sesuatu, dan harusnya gubernur itu hanya memutuskan, oke, ini boleh jalan, ini tidak boleh jalan. Program itu banyak dari bawah. Tetapi karena Anies Baswedan tidak mampu memanage ini, tidak mampu memanage, akhirnya seperti itu. Dia terlihat jadi kelimpungan ketika tidak ada wakil. Wakil itu apa sih gunanya? Nggak ada juga. Nggak ada. Kalau dia mampu memaksimalkan kepala dinas, mampu memaksimalkan suku dinas, wali kota, segala macam. Ini kan program datang dari bawah ke atas. Dia tinggal lihat, oh ini bagus nih, laksanakan. Oh ini bagus, laksanakan. Oh ini tidak bagus, jangan, stop. Nah masukkan anggarannya. Ini kan terhimpun menjadi sebuah sistem yang sudah bekerja. Karena kita ini kan bukan menjadi sebuah pemerintahan yang baru berdiri atau seperti perusahaan baru berdiri. Ini Jakarta sudah puluhan tahun. Sistemnya sudah bergulir. Dari gubernur itu harusnya ide-ide yang di luar kebiasaan. Seperti yang dilakukan oleh Ahok itu ide-ide di luar kebiasaan. Dia bangun simpang susun Semanggi. Itu gubernur harusnya berpikir seperti itu. Sesuatu yang baru yang di luar dari pemikiran yang rutin ini. Nah kalau berpikirnya masih rutin-rutin saja, udahlah itu cukuplah. Tidak layak lagi jadi gubernur seperti itu ke depan, apalagi bawa bercita-cita lebih tinggi lagi. Jangan lagi. Jadi pemimpin itu, gubernur itu harus memikirkan sesuatu yang di luar konteks-konteks kebiasaan, kewajaran sistem yang sudah berjalan. Sama seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang. Siapa yang menyangka bahwa dia bangun ini, bangun itu segala macam. Nah, presiden harus pemimpin begitu. Berpikir di luar rutinitas yang biasa. Kalau soal rutinitas itu kan udah ada pelaksananya. Sistem pemerintahan kita ini dari pusat ke bawah itu kan sudah ada. Di Jakarta apalagi dengan kemajuan teknologi yang seperti ini. Jakarta ini terunggul teknologi segala macam. Dari handphone aja sebetulnya Anies itu bisa memonitor masalah apapun yang di Jakarta ini. Nah tetapi kalau memanage-nya saja dia tidak bisa, memanajemennya ini bagaimana supaya bisa menghasilkan gagasan-gagasan baru, ya sudah. Inilah salah satu argumen Anies Baswedan yang menurut saya patut ditertawakan. Namanya reklamasi itu tidak bisa dilakukan dengan urukan tanah lumpur seperti itu. Reklamasi itu harus dengan pasir, ada kandungan-kandungan batu koral-koralnya. Jadi tidak bisa dia direklamasi dengan tanah-tanah merah seperti itu yang kemudian menjadi lumpur. Nah disitulah saya bilang bahwa Anies sedang mencari-cari sesuatu untuk membenarkan. Jangan dia pikir semua orang Jakarta ini bodoh. Tidak, kita ini orang-orang cerdas. Jakarta ini penduduknya cerdas. Jangan dibodoh-bodohi oleh Anies Baswedan. Ini tidak boleh. Nah kalau dia bilang bahwa tanah urukan, saya dengar juga dia menjelaskan bahwa bekas urukan nanti MRT segala macam akan dikirim ke sana untuk kemudian menjadi reklamasi. Tidak bisa, reklamasi itu tidak bisa oleh tanah lumpur. Dari mana jalan-jalan teorinya tanah urukan seperti itu bisa menjadi tanah reklamasi? Nggak bisa. Jadi dari situ pun Anies ini sudah tidak ilmiah. Makanya saya bilang, pernah dalam Twitter saya sampaikan, Anies Baswedan ini kan seorang PhD, harusnya berargumen itu, harusnya argumennya ilmiah. Menunjukkan dia seorang yang memang berembel-embel seorang PhD. Jangan disamakan argumen-argumennya seperti pendukung-pendukungnya itu loh. Kalau pendukung-pendukungnya itu saya memaklumi lah ya, memang kelasnya di situ. Apapun akan mereka sampaikan untuk mendukung Anies Baswedan, membenarkan Anies Baswedan, meskipun yang mereka sampaikan salah. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini.
di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa. Justru yang terjadi apa? Sekarang saya tanya, kalau Anda nggak mau lakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dia nanti udah jadi gubernur nggak mau lakukan normalisasi tetap akan banjir. Jadi kalau dia mau menghindari banjir di Cipinang Melayu itu ya, pasti lakukan sama seperti yang saya lakukan. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. eToro adalah broker aman dan terregulasi di dunia. Kalian bisa trading saham, forex, cryptocurrency, komoditas, dan lainnya. eToro adalah one-stop shopping, tidak seperti broker lainnya. Dengan eToro hanya modal $200 atau 3 juta rupiah saja, kalian sudah bisa trading secara internasional. eToro adalah broker pertama di Asia yang memfasilitasi trading saham di Amerika 100% tanpa komisi atau manajemen fee, dan juga kalian bisa melakukan unlimited trading. eToro juga memfasilitasi pembelian fractional share dan juga tidak ada subscription bulanan yang ada di broker lain. eToro juga mempunyai flexible leverage atau kalian bisa mengatur leverage untuk trading dari 1 kali sampai dengan 400 kali. Untuk penggunaan aplikasi di handphone disupport oleh semua internet provider. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus saat registrasi. Setelah registrasi, download apps eToro menggunakan Google Play atau App Store di handphone kalian. Untuk mengakses website eToro tanpa VPN, silakan tekan link di kolom deskripsi. Dengan fasilitas fractional share, kalian bisa membeli saham Google, Facebook, Amazon hanya dengan $50 saja atau 700.000. Jadi siapa bilang beli saham internasional membutuhkan modal fantastis. Coba juga fasilitas copy trading, sangat cocok untuk pemula. Dengan copy trading ketika trader profesional untung, maka kalian otomatis akan mendapatkan keuntungan juga. Dan di eToro menggunakan fasilitas copy trading, tidak ada manajemen fee sama sekali. Untuk tutorial dan fasilitas eToro, bisa langsung cek di kolom deskripsi. Untuk menanyakan tentang registrasi di platform eToro, kalian juga bisa menghubungi customer support eToro berbahasa Indonesia di kolom deskripsi. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus.